Kami sempat khawatir juga mau kami ganti, mau kami cabut semua. Ternyata tidak seperti itu teorinya ya. Setelah kita berikan pemupukan, akhirnya dia berbuah juga. Tuh. Halo sahabat tandan berduri, kali ini saya ingin membicarakan tentang banyak yang bilang sawit itu ada jantan dan betina begitu ya. Jadi para petani sawit yang awam yang baru mengenal pohon sawit banyak beranggapan oh iya ternyata sawit itu ada jantan dan betina. Padahal pada dasarnya pohon sawit itu adalah pohon yang memiliki rumah satu, artinya dia hermaprodit atau berkelamin jantan dan berkelamin betina. Jadi dalam satu pohon ini dia akan mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina, artinya seperti itu. Nah, kenapa sampai ada bunga jantan dan bunga betina? Itu dipengaruhi oleh hormon serta kesuburan dari pokok sawit itu sendiri. Jika pokok sawitnya stres, maka dia akan mengeluarkan bunga jantan. Tapi kalau pemupukan dan perawatannya bagus, dia akan mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina sekaligus. Nah, pada materi ini atau pada pembahasan ini kita akan melihat di depan kita ternyata banyak yang beranggapan oh ini tidak ada benangnya, artinya ini jantan seperti itu. Kalau betina katanya ada benang-benangnya pada bagian ujung daun, ya, benang-benang pada bagian ujung daun. Seperti di ujung ini seharusnya ada benangnya. Jadi kadang-kadang petani itu tidak mau tanam kalau tidak ada benangnya, seperti itu pohon sawit. Ternyata benangnya itu ada teman-teman, cuma dia sembunyi saja. Saya akan kita keluarkan. Jadi ini anggaplah, katakan kalian anggap ini jantan. Oh tidak ada benangnya pak, jantan. Nah saya bisa merubahnya menjadi betina dengan begitu cepat, sekejap mata saja. Tuh, kalau mau jadi betina gampang. Kalau mau dianggap jadi betina, dia itu menyimpan benangnya itu sembunyi di dasar, di bawah. Tuh, ternyata pohon sawit semuanya sama seperti ini. Tergantung tingkat kesuburannya saja. Kalau yang subur, benangnya akan keluar dengan sendirinya. Kalau tidak subur, dia akan sembunyi di bawah. Nah, seperti ini. Tuh benangnya. Tuh, keluar kan? Nah, tadi awalnya tidak ada, sekarang ada. Jadi rasanya tidak akurat jika membedakan kelamin jantan dan kelamin betina pada pohon sawit itu dilihat dari benang halusnya seperti ini. Karena setiap pohon sawit menyimpan benang seperti ini. Nah, jadi yang dari tadi tidak ada benang, sekarang sudah ada benang kan? Tuh, bagaimana pendapat kalian, para petani tandan berduri? Itu kita lihat dari yang kecil, sekarang kita lihat bibit yang sudah besar. Tuh, ini sudah hampir 3 tahunan. Kita lihat dia juga tidak ada rumbainya atau bulu halusnya atau ekornya, sehingga banyak dipastikan oh ini pasti jantan. Sekarang saya akan tunjukkan di mana letak rumbainya itu. Ternyata dia tuh ada di bawah ini teman-teman. Tuh, dia ada di bawah seperti ini. Itu bisa kita lepas. Bisa kita lepas seperti ini. Tuh, ada kan? Jadi dia, nah, kalau seperti ini ya jadi betina lagi katanya anggapannya. Padahal pohon sawit itu berumah satu, tidak ada jantan dan tidak ada betina. Bagaimana menurut kalian ya? Ini pendapat saya. Nah, ini salah satu contoh pohon yang awalnya itu stres teman-teman. Tuh, awalnya itu stres, dia keluarnya jantan semua bunganya.
Tapi setelah memasuki perawatan sudah mulai muncul tandannya. Tuh, tandan untuk bunga betina sampai sudah menjadi buah. Sudah mulai keliling juga tuh, di sebelahnya juga sana juga ada. Jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki nutrisinya saja. Karena pohon sawit itu akan berbuah jika memenuhi syarat-syarat nutrisinya lengkap yang dibutuhkannya ya. Tuh. Dari awalnya bunga jantan semua, karena stres akhirnya kita buat piringan, kita akan berikan pupuk yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan usianya. Akhirnya dia mengeluarkan buah juga. Tuh. Jadi jangan khawatir mau tanam sawit, membedakan jantan dan betina tidak perlu. Karena kita lihat di sini, satu pohon itu mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina. Kita lihat buktinya, ini bunga jantan teman-teman. Tuh. Nah, sedangkan ini bunga betinanya. Jadi ini masih dalam satu pohon. Ini betina, ini jantan. Tuh. Jadi penyerbukannya tidak jauh, masih dalam satu pohon. Tuh kan, dan ini sudah jadi buah. Tuh, udah mulai buah pasir. Dan di bawahnya ini awalnya tuh jantan semua. Kami sempat khawatir juga mau kami ganti, mau kami cabut semua. Ternyata tidak seperti itu teorinya ya. Setelah kita berikan pemupukan, akhirnya dia berbuah juga. Tuh. Selanjutnya kita beralih ke pohon sawit yang masih pembibitan, masih kecil, masih dalam polybag. Untuk mengetahui katanya yang beranggapan pohon sawit ada jantan dan betinanya tadi, kita masih membahas itu. Ini masih berusia beberapa bulan ya dalam polybag. Tuh. Insya Allah sekali. Ini kebetulan Dami Mas punya. Jadi kita lihat di sini, ini tidak ada rumbai teman-teman. Tuh. Kalau kita lihat dari rumbainya ya, tuh jantan dan betina. Kemudian ini kok ada. Tuh. Tuh, ini kok enggak ada. Tapi sebenarnya dia itu ada teman-teman. Nih, cuma dia bersembunyi saja. Coba kita keluarkan. Nah, ada kan? Seperti ini juga. Oh, ini pasti jantan katanya. Tapi ada rumbainya semua dia. Tuh. Nah, hanya saja dia bersembunyi. Jadi dari dini pun bisa diketahui sebenarnya. Kalau masih beranggapan pohon sawit itu jantan dan betina seperti itu ya. Tapi kalau saya sih enggak. Tuh. Ini ada semua dia. Tergantung tingkat kesuburannya. Nah, kali ini lagi perkembangan Dami Mas. Tuh. Nih, jadi hari ini kebetulan kita sedang perawatan bibit teman-teman. Kita mau ukur cek pH tanahnya. Ini sudah kita beri dolomit selama 1 pekan yang lalu. Sekarang ini pH-nya berada di posisi 6,5. Jadi kalau 6,5 sampai 7, pH-nya itu netral ya, berarti masih dalam ambang batasnya. Kalau sampai di bawahnya ataupun tinggi, maka harus dilakukan penetralan tanah. Itu biasanya menggunakan pupuk kapur pertanian ataupun kita sebut sebagai dolomit ya, supaya pertumbuhannya lebih baik. Ini beberapa bulan yang lalu daunnya kuning sekali teman-teman, karena terlambat dipupuk. Akhirnya setelah kita berikan dolomit selama 1 minggu, dia sudah bagus kembali, sudah mulai hijau. Oke, semoga bermanfaat ya pembahasan tentang pohon sawit kelamin jantan dan kelamin betinanya. Nanti kalau ini banyak yang tonton, akan kita buat lagi video-video yang lain yang membahas tentang pohon tandan berduri ini. Silakan kita diskusi saja di kolom komentar ya. Jangan lupa komentar di bawah ini agar kita saling berdiskusi. Salam petani tandan berduri.